I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelum melakukan praktikum, kita harus tahu definisi penyangga itu sendiri. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH larutannya, baik dengan menambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau air. Nah, penyangga memiliki sifat-sifat, yakni yang pertama, penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Yang kedua, pengenceran atau penambahan air tidak merubah pH larutan. Yang ketiga, kekuatan larutan untuk mempertahankan pH dipengaruhi oleh banyak sedikitnya mol. Yang keempat, nilai Ka tidak berubah pada suhu yang tetap. Dan yang terakhir adalah pH campuran antara garam dan asam adalah stabil jika nilai pH tersebut berada di antara pKa-1 dan pKa+1. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Yang pertama adalah sendok, wadah plastik, indikator bahan alami yang berupa kunyit, air berkarbonasi atau soda, larutan pembersih kaca, cuka, larutan gula, dan larutan garam. Langkah pertama, memasukkan ekstrak kunyit ke masing-masing wadah yang berisi. Wadah pertama berisi soda, wadah kedua berisi soda plus cuka, wadah ketiga berisi soda plus deterjen, dan wadah yang terakhir berisi soda plus aquades atau air. Lalu amati perubahan warna yang terjadi pada setiap wadah. Minuman bersoda adalah larutan penyangga asam karena dapat mempertahankan nilai pH kurang dari 7 jika ditambahkan sedikit asam, basa, dan pengenceran. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warna yang relatif sama, yaitu orange terang. Sampel yang kedua menggunakan pembersih kaca. Wadah pertama berisi pembersih kaca, wadah kedua berisi pembersih kaca plus cuka, wadah ketiga berisi pembersih kaca plus deterjen, dan yang terakhir berisi pembersih kaca dan aquades. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan 1 sendok ekstrak kunyit ke masing-masing wadah. Lalu amati perubahan warna pada setiap wadah. Pembersih kaca adalah larutan penyangga basa karena dapat mempertahankan nilai pH lebih dari 7 jika ditambahkan sedikit asam, basa, dan pengenceran. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan warna setelah diberi ekstrak kunyit atau warnanya relatif sama. Sampel yang ketiga menggunakan larutan gula yang diantara ketiganya sudah dicampur dengan cuka, deterjen, dan aquades. Lalu ditambahkan dengan 1 sendok ekstrak kunyit pada masing-masing wadahnya. Amati perubahan warna yang terjadi pada tiap-tiap wadah. Larutan gula bukan merupakan larutan penyangga dikarenakan tidak dapat mempertahankan nilai pH jika ditambah sedikit asam, basa, dan pengenceran. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warna pada tiap sampel uji. Larutan gula berwarna coklat, larutan gula plus cuka berwarna orange terang, larutan gula plus deterjen berwarna orange pekat, dan larutan gula plus aquades berwarna coklat. Sampel yang terakhir menggunakan larutan garam. Wadah pertama berisi larutan garam, wadah kedua berisi larutan garam plus cuka, wadah ketiga berisi larutan garam plus deterjen, dan wadah terakhir berisi larutan garam plus aquades. Lalu selanjutnya menambahkan setiap wadah dengan 1 sendok ekstrak kunyit. Amati perubahan warna yang terjadi pada tiap-tiap wadah.
Terlihat warnanya relatif sama kecuali pada larutan garam yang ditambahkan dengan deterjen. Larutan garam bukan merupakan larutan penyangga dikarenakan tidak dapat mempertahankan nilai pH jika ditambahkan sedikit asam, basa, dan pengenceran. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warna pada tiap sampel uji. Larutan garam berwarna orange pekat, larutan garam plus cuka berwarna orange terang, larutan garam plus deterjen berwarna kuning pucat, larutan garam plus aquades berwarna orange terang. Pada praktikum kali ini dapat diperoleh kesimpulan. Yang pertama, larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha dalam mengubah pH suatu larutan dengan penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Yang kedua, larutan penyangga terdiri atas dua, yakni larutan penyangga asam dapat mempertahankan pH larutan kurang dari 7 dan larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH lebih dari 7. Yang terakhir, contoh larutan penyangga asam yaitu air berkarbonasi atau soda. Contoh larutan penyangga basa adalah pembersih kaca dan contoh larutan bukan penyangga adalah larutan gula dan larutan garam.